Sudah tahu ini kan? Ya, ini Al-Quran yang setiap kita kaum muslimin pasti memilikinya dan membacanya dalam setiap kesempatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan tujuan tertentu. Ingin tahu kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Simak terus ya videonya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran kenapa Al-Quran diturunkan. Dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya pada bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, sesungguhnya di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang tujuan Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Yang pertama, tujuannya adalah sebagai hudal linnas, kata Allah, petunjuk bagi manusia. Kenapa harus manusia? Allah jelaskan kembali di dalam Al-Quran, di antaranya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yang ini menjadi misi kita di dunia ini. Apa misi kita? Misi kita adalah yang pertama sebagai khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi ini untuk mengurus urusan dunia. Yang kedua, kata Allah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain adalah sebagai hamba, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Bahwasanya kita diciptakan tidak lain sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Maka untuk bisa mengurus urusan dunia dengan benar agar tidak terjadi kerusakan, dan untuk bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak sesat, maka Al-Quran menjadi pedoman petunjuk bagi kita manusia. Yang kedua, dalam Quran surah Al-Baqarah pun juga Allah menjelaskan berkaitan dengan tujuan kenapa Allah turunkan Al-Quran. Yang kedua adalah dijelaskan wa bayyinatin minal huda, menjelaskan apa ini maksud dengan petunjuk tadi. Oleh karenanya, kalau kita kaji dan buka Quran, di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita tentang seluruh persoalan kehidupan manusia beserta solusinya. Mulai dari persoalan kecil hingga yang besar, termasuk di dalamnya Allah pun juga jelaskan berkaitan dengan penyakit dan obat. Dan yang ketiga, kata Allah, Al-Quran diturunkan tidak lain sebagai furqan. Apa itu furqan? Ibnu Katsir menjelaskan, dialah yang membedakan bainal haq wal batil, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Itulah Al-Quran yang menjadi pedoman kita. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran diturunkan kepada kita manusia tidak lain adalah sebagai petunjuk, yang kedua sebagai penjelas, dan yang ketiga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Itulah Al-Quran. Di video berikutnya, Quranic Healing Series, kita akan bahas berkaitan dengan Al-Quran sebagai obat. Di antara obat yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah sebagai obat hati dan juga sebagai obat jasadiah. Ingin tahu bagaimana cara kerja Al-Quran untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tadi? Jangan lupa ya, simak terus video-video berikutnya dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.